Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi diberikan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Yang pada saat ini, saya akan ambil dari Alkitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedangkan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya, puji Tuhan. Dari perikop yang baru saja kita baca ini, maka kita bisa melihat bahwa ada suatu peristiwa yang khusus terjadi di mana murid-murid Yesus yang notabene adalah para nelayan penangkap ikan yang sudah berpengalaman, mereka pergi menangkap ikan, dan fakta menunjukkan sepanjang malam mereka tidak mendapat ikan seekor pun. Mereka gagal untuk menangkap ikan padahal mereka punya pengalaman yang baik. Namun, di tengah-tengah kegagalan tidak menangkap ikan seekor pun tersebut, maka ada Yesus datang naik ke perahu mereka, kemudian dia menyuruh murid-murid Tuhan ini untuk menangkap ikan walaupun hari sudah siang, yang mana pada dasarnya ikan juga sudah tidak ada. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang ajaib, heran, maha kuasa itu, dia menyuruh dan murid-muridnya melakukannya. Dan hasilnya luar biasa. Dari tidak dapat apa-apa sepanjang malam, justru hanya sebentar saja mengikuti perintah Tuhan, hanya melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada mereka, maka mereka di ayat 6 katakan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Haleluya, puji Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa walaupun sepanjang malam mereka bekerja dan hasilnya gagal total, namun ketika mengikuti apa yang Yesus perintahkan, maka mereka mendapat ikan yang banyak. Dari kegagalan bisa berubah menjadi keberhasilan karena Yesus berperan aktif. Dalam hal ini, di tengah-tengah kegagalan, hanya Yesus yang menjadi jawaban. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin kita belajar dari firman Tuhan dalam perikop ini, apa saja yang dapat membuat kita supaya apabila kita mengalami pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman kegagalan, pengalaman-pengalaman kekecewaan, keterpurukan dalam hidup ini, kita masih dapat bangkit. Kita masih dapat melakukan hal-hal yang seturut apa yang Tuhan mau kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Memang kalau kita perhatikan hari-hari ini, dewasa ini, akibat adanya
kondisi dunia yang begitu berat, baik masalah pandemi yang berkepanjangan, baik masalah perang antar negara Rusia Ukraina yang begitu mempengaruhi sebagian besar negara di dunia ini, sehingga mungkin usaha yang engkau sudah kerjakan sepanjang engkau hidup selama ini berubah menjadi sesuatu yang gagal. Bisnis yang dilakukan selama bertahun-tahun ini sekarang terpuruk dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini merupakan suatu kegagalan yang sedang engkau alami. Mungkin juga studi engkau tadinya kuliah yang dengan begitu baik, sekolah yang begitu lancar, punya teman-teman yang baik, semuanya berjalan lancar, tetapi karena keadaan seperti yang tadi disampaikan, maka semuanya berubah. Keadaan keterpurukan seperti ini dapat menyebabkan orang-orang kecewa, dapat menyebabkan orang-orang merasa gagal dalam kehidupan ini. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan satu berita yang begitu mengagumkan, bahwa ada Yesus yang sanggup untuk membangkitkan kegagalanmu, untuk merubah kegagalanmu menjadi sesuatu yang berhasil. Karena Yesus kita adalah Yesus yang ajaib dan luar biasa. Yesus adalah solusi dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita mau dengar-dengaran kepada Dia. Yesus yang diagung-agungkan, yang kita sembah, kita tinggikan. Yesus yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Markus Roma pasal 4, bagaimana Abraham menyatakan siapa Yesus kita itu, siapa Tuhan kita itu. Di dalam Roma 4 ayat 17 berkata begini, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak orang. Allah menetapkan kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Walaupun saat itu dia tidak punya keturunan karena istrinya mandul. Selanjutnya, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu kepada Allah yang dipercaya oleh Abraham saat itu. Yaitu siapa Allah yang dipercaya oleh Abraham? Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Inilah Allah yang disembah oleh Abraham. Adalah Allah yang sanggup menghidupkan orang mati. Dan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Oleh karena itu adalah sangat tepat kalau kita datang percaya kepada Allah yang dipercayai oleh Abraham. Siapakah Allah yang dipercayai oleh Abraham? Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Saat itu Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia itu, dia berperan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, yang sedang mengalami kegagalan, yang sedang mengalami kekecewaan, sepanjang malam bekerja, tidak berhasil, tidak menangkap ikan apa-apa. Tetapi ketika disuruh oleh Yesus, maka mereka menangkap ikan yang banyak. Terjadi perubahan yang sangat dramatis. Dari kegagalan total dengan masa kerja yang begitu panjang, bisa berubah menjadi suatu keberhasilan dalam masa yang singkat karena Yesus. Disinilah mujizatnya terjadi, bahwa Yesus adalah Allah kita. Dia pelaku mujizat yang ajaib. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya pelajari dari perikop ini bahwa ada 3 prinsip yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini.
yaitu 3 prinsip bagaimana supaya kita dapat bangkit dari kegagalan. Dan saya percaya, sekian banyak orang yang sekarang mengalami kegagalan, yang sekarang seakan-akan itu menyerah, seakan-akan tidak sanggup untuk bangkit kembali. Tetapi firman Tuhan pada saat ini datang kepada engkau. Mungkin engkau sedang terpuruk, engkau tidak tahu harus berbuat apa, engkau tidak tahu harus bertindak bagaimana. Ada solusi melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini, ada jawaban bagi engkau. Ada 3 prinsip dasar yang harus kita pegang sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup membangkitkan orang mati, Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Maka prinsip tersebut ada 3, yaitu pertama saya ambil dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata begini, ia yaitu Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 3 ini mengatakan, ia Yesus naik ke dalam perahu murid-muridnya. Dan ia duduk di perahu mereka tersebut. Ini artinya bahwa Yesus hadir. Yesus ada di perahu mereka. Dan dari pengertian Yesus ada di dalam perahu murid-murid Yesus tersebut, maka dapat saya angkat satu prinsip pertama. Bagaimana supaya kita bisa bangkit dari kegagalan adalah Tuhan beserta kita. Ini prinsip yang sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita harus mengimani, kita harus percaya, bukan saja kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sanggup menghidupkan orang mati, dan Yesus adalah Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya, tetapi Yesus yang kita percaya itu harus kita imani bahwa Dia ada di dalam kita, bahwa Dia beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini, maka kehadiran Yesus dalam hidup kita ini ada jawaban dalam hidup kita. Ada satu jalan keluar yang disiapkan oleh Tuhan buat kita. Yesus harus ada dalam hidup kita, beserta dengan kita. Prinsip pertama, bagaimana supaya kita bangkit dari kegagalan adalah Tuhan beserta kita. Kita baca, kita lihat di dalam Alkitab salah satu contoh yang sangat jelas, yang saya ambil dari Kejadian pasal 39. Bagaimana seorang anak Tuhan itu berhasil dengan Tuhan karena penyertaan Tuhan, yaitu Yusuf. Kita tahu Yusuf, memang Yusuf disayangi oleh ayahnya dan dia hidup di keluarganya. Ayahnya yang kaya raya itu sanggup menjamin hidup nyaman mewah kepada anaknya yang dia kasihi, yaitu Yusuf. Tetapi karena ada orang yang iri hati kepadanya, ada orang yang dengki, yaitu kakak-kakaknya, tidak senang kepadanya, maka mereka menangkap Yusuf, kemudian mereka menjual dia kepada orang Mesir, pedagang di Mesir. Dan Yusuf dibeli menjadi tenaga budak belian. Seorang budak belian di Mesir adalah seorang yang tidak punya hak. Orang tidak punya hak hidup. Seorang yang tidak punya kemerdekaan. Dia terikat, terkungkung, terkuasai oleh penguasa, yaitu tuannya. Tetapi di tengah-tengah Yusuf yang terpuruk tersebut, tidak ada keluarga, tidak ada orang yang mau menolong dia.
ada seorang yang ajaib. Dialah Yesus Tuhan, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Kejadian 39, ayatnya yang kedua, atau dari ayat 1 mulai. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi, ini kalimat yang penting, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kalimat yang mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini adalah penyertaan Tuhan. Yusuf yakin bahwa dia disertai oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dia kerjakan di tengah-tengah pembuangan sebagai budak belia tersebut yang tidak punya hak hidup itu, dia kerjakan berdasarkan satu keyakinan, Allah beserta dia. Nah, inilah harus kita contohi. Kita harus melihat bahwa hal ini juga bisa berlaku buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin sekarang mengalami keterpurukan. Kita mulai mengalami, kita rasa-rasanya, aduh aku jatuh sekarang ini, aku tidak dapat berbuat apa, aku gagal. Tapi ingat, ada Yesus beserta dengan engkau. Firman Tuhan katakan, dia yang di dalam kita lebih besar dari segala persoalan yang ada di luar. Dia Yesus itu lebih besar dari persoalanmu. Mungkin engkau tidak dapat melihat apa yang menyebabkan, apa yang membuat saya terpuruk seperti ini. Kok kenapa keluarga saya sehingga berantakan seperti ini? Kok kenapa usaha saya ini kok gagal total? Padahal saya tadinya berhasil. Jangan menyerah. Masih ada jawaban yang ajaib, yaitu daripada Yesus. Tuhan sendiri yang izinkan engkau, supaya engkau betul-betul mengalami suatu pengalaman di mana engkau hanya dapat berharap kepada Yesus. Tidak dapat berharap lagi kepada orang lain. Engkau tidak dapat andalkan pengalamanmu. Engkau tidak dapat mengandalkan kepintaranmu. Engkau tidak mengandalkan harta orang tuamu atau modal mungkin yang dari bank yang begitu banyak. Engkau tidak bisa andalkan itu. Yang hanya dapat engkau andalkan, yaitu Yesus. Bahwa Yesus beserta dengan engkau. Penyertaan Yesus ini sangat penting dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi dasar bagaimana Yusuf bisa dipulihkan. Kita tahu dia dijual sebagai budak belia. Tetapi cerita sepanjang itu menunjukkan justru dia membuktikan dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita berdiri atas firman Tuhan, kita terapkan dalam hidup kita ini dengan satu keyakinan bahwa ada prinsip bahwa Tuhan beserta dengan kita, Yesus beserta dengan kita, maka jangan perlu khawatir, jangan takut, karena Tuhan penolong yang ajaib. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 41, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini dasarnya. Jadi karena Tuhan beserta dengan kita, tidak perlu takut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita tidak perlu bimbang karena Dia, Yesus adalah Allah kita yang sanggup menghidupkan orang mati dan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dari tidak ada pelanggan menjadi ada pelanggan. Dari tidak ada order menjadi ada order. Dari tidak ada peluang menjadi ada peluang. Ada semua yang Yesus lakukan. Dari semuanya itu dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini suatu janji yang memberikan jaminan kepada kita untuk supaya kita datang kepada Dia. Jangan lalukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbicara kepada engkau. Dan Dia mau supaya engkau mau terima Dia. Dan Dia mau menolong engkau. Aku akan
menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan dan membawa engkau kepada kemenangan. Pasti menang. Jaminan Tuhan pasti menang. Asal kita yakin bahwa Dia beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, ketika engkau dengar firman Tuhan ini, segera engkau katakan, Tuhan, mari masuk dalam hidupku. Undang Dia di dalam kehidupanmu. Undang Dia ke dalam bahtera rumah tanggamu. Ke dalam perahu rumah tanggamu. Undang Dia dalam perahu bisnismu. Undang Yesus datang menjamah. Datang menyertai engkau di tengah-tengah keterpurukanmu. Yesus adalah jawaban. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua, saya ambil dari, kembali ke ayat pokok kita, saya ambil dari ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalahmu untuk menangkap ikan. Prinsip yang kedua ini yaitu saya angkat dari kalimat bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini suatu petunjuk yang keluar dari mulut Yesus. Suatu arahan yang langsung dari Yesus. Itu suatu yang membuat mereka mendengar perkataan Yesus. Dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Artinya Yesus memberikan arahan. Yesus memberikan petunjuk. Yesus memberikan bimbingan kepada mereka. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Karena Yesus tahu di mana ada ikan yang akan ditangkap oleh mereka. Atau Yesus sanggup untuk menarik ikan untuk datang ke areal tersebut. Karena Dia maha kuasa. Jadi prinsip yang kedua adalah apa yang bisa membangkitkan kita dari kegagalan, yaitu jadikanlah Yesus mitra dalam hidup kita. Kalau prinsip yang pertama tadi, yaitu Tuhan menyertai dengan kita. Prinsip yang kedua, jadikan Yesus mitra. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau dibangkitkan, mau bangkit dari kegagalan, jadikan Yesus mitramu yang selalu bekerja bersama-sama dengan engkau. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Bahwa Allah turut bekerja berarti Dia sama-sama ada di dalam usaha, di dalam perahu bisnismu, di dalam perahu rumah tanggamu, di dalam perahu pekerjaanmu dan sebagainya. Ada Yesus menyertai dengan engkau, tetapi Dia bukan diam. Tetapi Dia bekerja bersama-sama. Dia melakukan hal-hal yang ajaib bersama dengan engkau. Itulah sebabnya kita harus imani bahwa Yesus adalah mitra yang ajaib dalam hidup kita. Dia sanggup mengarahkan kemana kita harus melakukan yang terbaik itu. Dia tahu kemana kita harus pergi, kemana kita harus melayani dan sebagainya. Kapan kita harus melakukannya? Pada kesempatan mana kita dapat melakukannya? Bahkan bagaimana caranya untuk melakukan. Itu semua ada di dalam Yesus. Karena Yesus tahu. Dia maha tahu. Dia sanggup melihat segala problema yang ada. Dan Dia sanggup menyelesaikan segala keperluan kita yang untuk menyelesaikan problema tersebut. Di dalam Alkitab ada contoh yang sangat nyata. Kita lihat bagaimana ada seorang yang luar biasa, tetapi mengalami pertolongan. Di dalam 1 Samuel pasal 30, 1 Samuel 30, itu di sana ada satu cerita tentang Daud. Kita lihat Daud sebagai contoh bagaimana dia ini bermitra dengan Tuhan. Dia jadikan Tuhan itu sebagai mitranya. Kita tahu bahwa Daud itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Artinya
dia selalu menang. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 5 berkata, Daud maju berperang dan selalu, ini kata selalu, ini saya garis bawahi, kata selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Jadi Raja Saul itu menyuruh Daud untuk pergi perang ke arah A, dia pergi menang. Pergi perang ke arah B, dia pergi dia menang. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Daud maju berperang selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Ini Daud yang selalu berhasil. Tetapi di pasal 30 ini kita lihat bagaimana keadaannya berubah. Di dalam ayatnya yang kedua, 1 Samuel 30 ayat 2 berkata, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, tawan musuh, yaitu orang-orang Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, yaitu ke kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Betapa sedihnya. Bagaimana istri, anak, orang-orang semua ditawan oleh musuh orang-orang Amalek, kemudian dibawa pergi sebagai tawanan. Sehingga Daud datang, tidak ada lagi keluarganya, hilang semuanya. Pengalaman seperti ini mungkin kita alami. Ketika tadinya kita punya segalanya, tetapi tiba-tiba berubah. Sekarang ini rasanya berat hidup ini. Ini ciri dari suatu kegagalan yang kita alami. Dan kita cenderung kecewa. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti ini? Tapi kita tidak boleh putus asa. Ada solusinya. Ayat 4 kita lanjutkan dulu. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Coba bayangkan Daud yang seringkali jadi pemenang tersebut. Selalu menjadi pemenang. Tapi sekarang dia harus menangis. Menangisi kepergian seluruhnya, ditawan sana keluarganya. Menangis sampai tidak dapat menangis. Air matanya habis. Mungkin saudara juga menangis ketika usahamu mungkin rontok karena pandemi dan karena resesi ekonomi, atau mungkin keluargamu pisah, hancur karena tidak punya dana, biaya untuk menghidupinya, dan sebagainya. Engkau ditinggalkan mereka. Tetapi ada jawaban dari Tuhan. Kalau kita maju sedikit ke ayat yang 6, bagian terakhir, dikatakan begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itulah berdaulat atas hidupnya. Tuhan itu berotoritas dalam setiap kejadian, setiap pengalaman. Apalagi di dalam situasi di mana dia tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Bahwa dia tetap percaya bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang mati dan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Maka dia perkuatkan kepercayaannya itu. Sama dengan kita. Mari, saudara, kalau engkau sedang mengalami keterpurukan, kegagalan yang membuat engkau seakan-akan sedih dan sebagainya, melalui firman Tuhan ini, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong engkau, mari, back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Kemudian bangkitkan kepercayaanmu kepada Yesus. Bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus segala sesuatu mungkin. Mungkin engkau sudah tidak bisa melihat peluang-peluang apa. Tetapi bagi Yesus segala sesuatu mungkin. Maka bermitralah dengan Yesus. Sama seperti Daud. Dia bermitra dengan Tuhan. Dan pada saat itu di ayat 8 katakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka ku susul? Dan ia berfirman, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud bermitra dengan Tuhan, sehingga dia bertanya kepada Tuhan,
Allah yang maha kuasa tersebut itu memberikan jawaban, silakan pergi. Sama dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Kemudian kita bertanya kepada Dia. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berkomunikasi. Kita sembah puji Dia. Dan kita menunggu jawaban dari Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan usaha ini? Tuhan, tolong kami Tuhan. Apa yang harus lakukan? Tuhan, apakah aku harus lanjutkan usaha ini? Apakah harus aku tutup ini dan buka usaha lain? Tuhan, tolong. Jawaban datang daripada Tuhan. Inilah jawaban yang perlu kita tunggu-tunggu. Bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka jadikanlah Tuhan itu mitramu. Jadikan Tuhan itu adalah sahabat karib kita dalam kita bergaul hari lepas hari. Sebelum pergi ke dalam pekerjaan, kita berdoa. Di tengah pekerjaan yang sibuk, kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin orang sekarang mencibir engkau, orang merendahkan engkau karena engkau gagal. Tidak masalah. Jangan terpengaruh dengan sekeliling. Orang jelek-jelekan engkau, tidak masalah. Jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan. Karena mereka itu bisa dipakai oleh iblis. Jangankan orang-orang dunia. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan pun bisa menjadi alatnya iblis. Oleh sebab itu, jangan terpengaruh. Tetap fokus pandang hanya kepada Yesus. Bahwa Yesus mitraku yang memberikan jawaban. Sebagaimana dia berikan jawaban kepada Daud. Majulah, pergilah, kejarlah mereka. Engkau pasti dapat melupuskan mereka dari tahanan tersebut. Kalau Tuhan katakan, maju, kerjakan terus. Bangun pagi, pergi usaha, kerjakan. Berdoa, nyatakan kuasa pertolongan Tuhan. Tuhan yang datang, kirim pembeli. Tuhan yang datang, buka usahamu. Tuhan yang datang, kalau keluarga aku berdoa saja, Tuhan tolong keluargaku ini. Tuhan jawab, karena dia mitra kita. Dia berikan damai sukacita. Tiba-tiba, mungkin anakmu yang keras, tiba-tiba berubah. Jadi tidak keras. Ketika anakmu yang sudah membenci, dia berubah. Dia menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Inilah sesuatu yang di luar dari prediksi kita. Tetapi bagi Yesus, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mau ajak kita, mari jadikan Yesus mitra. Poin yang ketiga, karena waktu berjalan terus. Poin yang ketiga saya ambil kembali ke ayat pokok. Poin yang ketiga, singkat saja, di dalam ayatnya yang kelima. Jadi, Injil Lukas pasal 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Jadi artinya apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menebarkan jalanya, maka diikuti oleh murid-muridnya. Mereka tabarkan jala tersebut untuk menangkap ikan. Jadi prinsip yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa bangkit dari kegagalan. Prinsip yang ketiga, taatilah firman Tuhan. Taatilah perintah Tuhan. Ketika Simon Petrus ini taat kepada perintah Tuhan, kepada firman yang disampaikan melalui mulut Yesus, tebarkanlah jalamu. Tuhan, kami sudah sepanjang malam bekerja. Tetapi karena engkau yang menyuruh, ini satu ciri ketaatan. Karena firman-Mu katakan begini, maka aku melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, dia bukti bahwa kita taat kepada firman Tuhan. Ketaatan ini menyangkut kepatuhan, menyangkut kehormatan, menyangkut penghormatan kepada firman Tuhan, menyangkut menghargai firman Tuhan. Dan orang yang menghargai firman Tuhan pasti diberikan kemenangan, pasti dibuat berhasil. Tetapi orang yang meremehkan firman Tuhan, kata Alkitab, maka dia akan dapat ganjaran. Ganjarannya yaitu binasa kekal selama-lamanya di neraka. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari, sebagai anak Tuhan, kita belajar dari Simon Petrus. Karena engkau menyuruh, maka aku taat pada firman-Mu, melakukannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Ada satu contoh hamba Tuhan, anak Tuhan yang begitu dipakai oleh Tuhan. Di dalam keluaran pasal 14, yaitu Musa. Kita tahu Musa.
ini memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Di dalam perjalanan mereka mengalami satu tantangan kegagalan yang besar, di mana ada perjalanan itu, di depan ada laut Kulsum, kiri kanan padang gurun, di belakang ada musuh. Mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa. Terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13 berkata, berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi Musa percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dan dia jadikan mitra Tuhan itu bagi dia, dan sekarang dia mau taat firman Tuhan. Maka di ayat yang ke-15 berkata, firman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Di tengah-tengah kegagalan, mereka tidak bisa maju, tidak bisa ke kiri ke kanan, karena ada laut di depan. Laut Teberau ini menghalangi perjalanan mereka. Tapi apa Tuhan bilang? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pakai tongkat itu. Maka Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka seketika itu juga terbelahlah laut ini. Kita tahu mujizat tersebut. Tongkat ini berbicara satu kuasa Tuhan. Kuasa yang sanggup membangkitkan orang mati, sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Tongkat ini kuasa mujizat. Kalau kita mau tetap taat kepada firman Tuhan, angkat tongkat dan ulurkan, maka kuasa Tuhan akan bekerja seketika itu juga. Ketaatan mendatangkan mujizat. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, di dalam Yohanes 11 ayat terakhir, Yohanes 11 ayat 40 berkata begini, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau melihat kemuliaan. Ini sebab akibat. Kemuliaan Allah bisa nampak dan kita lihat kalau kita percaya. Jawaban kemenangan kebangkitan dari Tuhan akan berwujud kalau kita percaya. Percaya kepada kuasa Tuhan. Percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, bahwa dia beserta dengan kita, bahwa dia menjadi mitra kita, dan dia melaksanakan apa yang dia janjikan kepada kita kalau kita taat kepada dia. Janji Tuhan, janji yang membatangkan mujizat, asal kita taat kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.